Episode diawali dengan Parwati yang sangat marah dan berkata kepada Sanju, "Sudah cukup Tuan Bajwa, kau selalu mengoceh seolah-olah kau ingin membuktikan jika aku adalah pari. Kau telah salah paham dan aku tidak mau mendengarkan perkataanmu yang seperti itu." Dengan kemarahan kemudian Parwati langsung pergi dari sana. Melihat itu Sanju berkata, "Bagaimanapun caramu berusaha menyembunyikan semua ini dariku, aku tetap yakin kau adalah pariku." Sanju kemudian menaruh gelang kakinya pari ke dalam kotak. Sementara itu, Niti bertanya kepada Parwati apakah dia telah selesai mengerjakan tugas dengan Sanju. Akan tetapi melihat matanya Parwati yang nampak sedih, Niti bertanya, "Apa yang terjadi kepadamu dan kenapa kau terlihat sangat kesal?" Mendengar itu, Parwati hanya terdiam. Niti berkata, "Aku bisa melihat di wajahmu jika kau sedang ada masalah. Bukankah kau telah menganggap aku sebagai temanmu dan tolong ceritakan apa yang menjadi masalahmu?" Mendengar perkataannya Niti, Parwati mengingat persahabatan masa lalunya dengan Niti, di mana dulu sebelum menjadi keparat seperti ini, Niti benar-benar sangat baik dan sangat peduli dengan Pari. Parwati berkata, "Aku tidak bisa mempercayai seseorang dengan mudah meskipun itu sahabatku sendiri, karena kepercayaanku terhadap siapapun telah hilang." Niti berkata, "Aku bisa menjamin kalau aku adalah teman baik yang bisa dipercaya, dan tolong ceritakan masalahmu kepadaku." Parwati berkata, "Sama seperti kau yang tidak mempercayai Pari, itulah yang aku rasakan untuk saat ini, sehingga aku tidak mudah membagikan apa yang aku alami kepada orang lain. Dulunya, aku juga pernah memiliki teman di Australia, namanya Pataka." Mendengar itu, Niti langsung mengingat motor jadulnya yang selalu dia pakai berduaan dengan Pari, karena Niti juga memberikan motor itu nama sebagai Pataka. Parwati lanjut berkata, "Sebenarnya Pataka itu bukanlah nama aslinya temanku, namun dia sering dipanggil orang-orang sebagai Pataka, sehingga aku juga memanggilnya seperti itu. Aku dan dia berteman sudah sangat dekat, dan apapun yang kami lakukan, kami selalu bersama-sama. Bahkan orang-orang terkesima dengan persahabatanku dengan Pataka karena kami sangat dekat dan tak bisa dipisahkan. Akan tetapi, akhir dari persahabatanku dengannya sama persis dengan persahabatanmu dengan Pari. Kau menganggap Pari telah mengkhianatimu, aku juga merasa kalau Pataka telah mengkhianatiku. Aku tidak mau memikirkan dia lagi, dan bahkan aku tidak mau menyebut namanya. Aku sangat benci kepadanya. Dia telah menipuku, sehingga sampai sekarang ini, aku sudah kehilangan kepercayaan di dalam persahabatan." Mendengar itu, Niti pun menghibur Parwati dan berkata, "Parwati, lupakanlah masa lalumu yang kelam itu, dan kau bisa memulai dari awal denganku. Aku adalah teman baikmu sekarang, dan aku berjanji aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan membuatmu kembali percaya apa itu teman sejati yang sebenarnya." Parwati berkata, "Kau memang terlihat berbeda. Aku harap kau akan seperti ini sampai nanti." Niti berkata, "Sebenarnya aku orangnya sangat ceria dan bahagia seperti ini. Dulu di saat aku bersikap kurang ajar kepadamu, itu karena aku memiliki ketakutan yang berlebihan. Akan tetapi sekarang semuanya baik-baik saja dan kau adalah teman sejatiku." Kemudian Niti pergi dari sana dan berkata akan mengambil HP-nya di kamar. Mendengar itu Parwati pun mengingat jika dia juga melupakan HP-nya di atas meja kerjanya Sanju. Sehingga dengan itu Parwati pun kembali lagi ke sana untuk mengambil HP-nya. Sementara di dalam ruangan, Sanju dengan santai memegang HP-nya Parwati. Dan ketika menyadari Parwati datang ke sana mencari HP-nya, dengan santuy Sanju langsung menyodorkan HP tersebut kepada Parwati. Melihat itu, Parwati akan mengambil HP itu dari tangannya Sanju. Namun babang Sanju yang memang banyak akal, dengan sengaja dia memindahkan HP tersebut ke tangannya yang satunya. Di mana Parwati yang berusaha meraih HP tersebut pun harus terjatuh dan kejedot dah tuh dede. Adegan saling tatap-menatap pun terjadi dan berpura-pura kaget dengan kejadian itu, yang padahal di dalam hati berkata, "Mak-mak dah yang lebih tahu." Sanju berkata, "Kenapa kau menyembunyikan kebenaran ini dariku?" Mendengar itu Parwati berkata, "Kau bilang aku menyembunyikan kebenaran darimu. Bukankah kau sendiri yang menyembunyikan ponselku dan cepat kembalikan ponsel itu kepadaku?
Kemudian Parwati terbangun dari kursi hidup tersebut dan dia akan mengambil HP-nya. Namun ada-ada saja, sarinya Parwati malah tersangkut di kursi kayu yang membuat Parwati tertarik lagi ke bawah dan dia pun harus duduk kembali di kursi bernyawa tersebut. Mustahil bagi Babang Sanju protes dengan kejadian tersebut. Meskipun ketiban benda berat dan si dedek hampir saja akan cedera, Babang Sanju tetap merasakan enteng dan dengan senyuman dia pun menikmati empuknya benda berat tersebut sambil menatap Parwati. Sanju berkata, "Melihat dirimu yang seperti ini, kau sama persis dengan pariku. Kau terlihat seperti gadis lugu yang ketakutan, namun tetap saja kau terlihat sangat manis dan sangat cantik." Mendengar itu dengan kesal padahal senang, Parwati dengan gugup berkata, Jangan berkata omong kosong seperti itu dan cepat kembalikan ponselku." Namun tetap saja Babang Sanju yang ngeselin pun malah semakin tambah berulah dan berkata, "Baiklah, aku akan mengembalikan ponsel ini. Namun kau jawab dulu pertanyaanku." Sambil Babang Sanju menjauhkan HP itu dari Parwati. Parwati berkata, "Jangan nakal seperti itu Sanju, atau aku akan memberitahu Niti yang menjadi tunanganmu mengenai kenakalanmu ini." Sanju yang sedang berpura-pura bego bertanya, "Apa yang akan kau katakan kepada Niti?" Parwati berkata, "Aku akan memberitahunya apa yang kau lakukan ini." Dengan bego, Babang Sanju kembali bertanya, "Emangnya apa yang aku lakukan kepadamu?" "Ada, skip saja adegan ini Bu, takutnya ada anak-anak yang nonton." Dan singkatnya beberapa saat Sanju dan Parwati beradegan ngeselin seperti itu, terlihat Niti sudah mulai berjalan di tangga dan dia akan datang ke sana. Namun syukurnya karena Parwati yang sudah sangat kesal dengan Sanju, dia pun langsung bangun dan menarik sarinya yang membuat anunya Sanju menjadi lega. Dasar sutradara dari dulu kek. Syukurnya Niti yang baru datang pun tidak melihat adegan ngeselin yang tadinya. Niti bertanya apa yang terjadi. Sanju berkata, "Nyonya Singhania ingin memberitahumu sesuatu Niti." "Ayo Nyonya Singhania, katanya tadi kau akan memberitahu Niti mengenai beberapa hal. Silahkan, sekarang Niti sudah berada di dekatmu." Mendengar itu Parwati benar-benar sangat panik karena dikerjai oleh kejahilannya Sanju. Sanju kembali berkata, "Kenapa kau diam Nyonya Singhania? Apa yang akan kau katakan kepada Niti?" Mendengar itu Parwati berkata, "Niti, tolong beritahu Sanju kenapa dia terus saja menganggapku sebagai pari. Aku tidak mau kejadian ini terus berlanjut karena aku tidak suka dianggap sebagai pari." Dengan kesal kemudian Parwati langsung pergi dari sana. Sanju berkata, "Memang benar dia sangatlah mirip dengan pari. Niti, apakah kau juga merasakan hal yang sama?" Niti berkata, "Dulu aku juga merasakan itu, namun sekarang tidak. Dia adalah Parwati Singhania dan bukan pari. Aku tahu Sanju, kau tidak akan mudah bisa menerima ini. Namun bagaimanapun juga dia tetaplah Parwati, sedangkan pari sendiri telah meninggal dunia." Mendengar Niti yang menganggap pari telah meninggal dunia, Sanju tiba-tiba saja merasa kesal, sehingga dia pun langsung pergi dari sana. Niti mencoba menenangkan Sanju, namun dia tetap pergi. Lalu Gurinder juga datang ke sana mendekati Niti. Namun Niti yang memang sangat malas melihat wajah ngeselinnya Gurinder, Niti pun dengan cuek langsung membuang muka. Di malam harinya, Sanju termenung sambil mengingat perkataan Pami kepadanya bahwa Parwati mempunyai perasaan kepada Sanju, sebab Parwati merasa cemburu di saat Sanju memuji Niti. Sanju berkata, "Betapa bodohnya aku, kenapa aku tidak menyadari hal itu dari sebelumnya? Seharusnya aku tersadar meskipun dia mengaku sebagai Parwati, namun dia adalah pariku. Aku akan menunggumu datang kepadaku, pari, dan kau akan segera mengakui jika dirimu memanglah pariku." Sementara itu, Parwati juga meyakinkan Ambika untuk tidak khawatir, karena Niti dan Sanju tidak akan mengetahui jika Parwati itu adalah pari. Namun Ambika berkata, "Sanju selalu berusaha mencari tahu siapa sebenarnya dirimu. Dia tidak akan berhenti sampai dia bisa mengungkapkan identitas aslimu." Parwati berkata, "Apakah ibu berpikir aku akan memberitahu Sanju jika aku adalah pari?" Ambika berkata, "Aku bisa merasakan jika kau sangatlah lembut dan mudah luluh kepada Sanju. Kau sangat marah kepadanya, namun kau tidak bisa membencinya. Bagaimana aku tidak khawatir dan takut, karena kau sendiri seperti melupakan apa yang telah Sanju lakukan kepadamu. Dia menipumu, menyiksamu, dan bahkan telah merencanakan pembunuhanmu."
Akan tetapi kau sendiri tetap mencintainya dan tidak bisa melupakannya. Mendengar itu, Parwati hanya terdiam. Kemudian Daima datang ke sana membawa susu, sehingga Ambika pun memberikan Parwati meminum susu tersebut. Lalu setelah itu Daima juga menceritakan kepada Ambika bagaimana Parwati berhasil menciptakan kekacauan di Geng Curut, sehingga Geng Curut amburadul dan saling memusuhi. Di sisi lain, kedua nenek-nenek kemarin yang sempat melakukan pertarungan tinju bebas, namun sekarang mereka berdua telah akur kembali. Mereka berdua langsung saja menghadap ke Niti dan mulai memprovokasinya untuk menjauhi Parwati. Gurinder berkata, "Apakah kau tidak sadar, nak? Selama ini Parwatilah yang menciptakan kekacauan di rumah ini. Dia telah memprovokasimu untuk membenci kami berdua yang selalu mendukungmu." Bebek juga berkata, "Apa yang dikatakan Gurinder sangatlah benar. Apakah kau tersadar sejak kau dekat dengan Parwati, kau mulai memusuhi kami? Itu adalah rencananya Parwati dan dia telah berhasil menghancurkan kesatuan dan persatuan Geng Curut. Dia telah berhasil membuat kita saling membenci satu sama lain. Tolong nak, percayalah dengan perkataanku ini." Namun meskipun Bebek dan Gurinder berceramah seperti itu, Niti hanya berkata, "Kalian berdua ikuti aku." Kemudian Niti berjalan pergi. Melihat itu Gurinder dan Bebek merasa sangat frustasi karena Niti sama sekali tidak pernah mengindahkan hasutan mereka berdua. Sambil berjalan, Gurinder dan Bebek tidak mau menyerah. Mereka terus memenuhi otaknya Niti dengan hasutan yang menjelekkan Parwati. Dan singkatnya, ternyata Niti membawa kedua ajudan curutnya tersebut ke rumah Ambika. Niti yang nampak sedikit terpengaruh dengan moncong berbisa kedua ajudannya, dia pun dengan kemarahan memasuki rumahnya Ambika dan langsung berkata kepada Parwati, "Apakah kau kira aku bodoh dan mudah kau tipu seperti ini? Apakah kau mencoba bermain-main denganku dan menghancurkan hubunganku dengan Bebek dan Gurinder?" Mendengar itu, Parwati menjadi heran, sedangkan Bebek dan Gurinder dengan senang langsung menampilkan muka ngeselinnya karena mereka telah berhasil menghasut Niti. Sementara itu, dengan manja Sanju memeluk Pami dari belakang dan berkata, "Aku membutuhkan izin darimu." Mendengar itu dengan bingung Pami bertanya, "Kenapa kau meminta izin kepadaku dan apa yang ingin kau lakukan?" Sanju berkata, "Aku meminta izin karena aku ingin melamar Parwati." Mendengar itu, Pami merasa terkejut. Pami berkata, "Kenapa kau ingin melamar Parwati dengan mendadak seperti ini, nak?" Sanju berkata, "Tolong Bu De, berikan aku izin." Pami berkata, "Aku tentu sangat mengizinkanmu untuk melamar Parwati. Akan tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah Parwati sudah siap menikah untuk saat ini? Aku rasa jika dia sudah siap menikah denganmu, tentu dia tidak akan menyembunyikan kalau dia adalah pari kepadamu." Sanju berkata, "Jangan khawatir Bu De, aku akan meyakinkan Parwati jika aku sangat mencintainya. Aku akan membuatnya untuk mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Akan tetapi aku butuh izin darimu Bu De, karena aku tidak bisa melakukan apa-apa jika Bu De tidak memberiku izin. Aku akan membawa Parwati kembali lagi ke rumah ini, dan aku akan membuatnya menyadari jika Rajibnya selalu bersamanya. Aku sangat mencintainya, dan aku akan membuatnya siap menikah denganku." Pami bertanya, "Apakah idemu itu akan berhasil?" Sanju berkata, "Aku telah menyiapkan segalanya, dan aku akan membuat momen romantis bersamanya. Aku telah merencanakan semua ini dengan baik Bu De." Namun meskipun begitu, terlihat pada saat itu Pami tetap saja merasa ragu karena Sanju terlalu buru-buru ingin menikah dengan Parwati. Setelah itu, pelayan datang ke sana membawakan susu untuk Sanju. Melihat itu Sanju bertanya di mana Gurinder. Pelayan memberitahu Sanju bahwa Gurinder sedang pergi ke rumah Parwati bersama Niti dan Bebek. Kemudian pelayan itu pergi dari sana. Sedangkan Sanju dan Pami kembali lagi membicarakan masalah pernikahannya Sanju dengan Parwati. Sanju berkata kepada Pami, "Bu De, aku telah membeli karangan bunga yang sangat cantik. Aku akan memberikan bunga itu kepada Parwati dengan sangat romantis sambil aku akan menyatakan cinta kepadanya. Tentu Parwati akan merasa sangat senang karena semua gadis pasti menyukai bunga. Dan aku yakin ketika aku melamarnya, aku rasa Parwati tidak akan menolak." Pami berkata, "Tapi nak, tolong pikirkan sejenak apa yang akan kau lakukan ini." Sanju berkata,
Aku tidak memikirkan hal ini cuma satu kali, Bu De, namun aku telah memikirkannya berulang kali sampai 100 kali lebih. Aku sangat yakin rencanaku ini pasti akan berhasil. Yang aku butuhkan sekarang ini adalah dukungannya, Bu De. Bu De harus ikut denganku ke rumah Parwati dan aku akan segera bersiap-siap. Lalu Sanju pun pergi ke kamarnya untuk bersiap-siap. Kembali kepada Parwati yang berkata kepada Niti, "Apa yang kau katakan, Niti? Apakah semudah itu kau akan terhasut dan akan memusuhiku? Di saat aku mengatakan kepadamu jika aku sudah tidak mempunyai kepercayaan lagi terhadap pertemanan, kau sendiri yang memotivasiku. Kau menyemangati aku, bahkan kau berjanji akan mengembalikan kepercayaanku yang telah hilang terhadap persahabatan. Apakah kau mengatakan itu di saat keadaanmu sedang normal dan sekarang kau begitu saja melupakan kata-katamu itu? Aku yakin kau pasti mengetahui siapa orang yang baik kepadamu dan siapa yang jahat kepadamu. Namun kenapa kau bisa-bisanya percaya kepada kedua curut ini yang jelas-jelas mereka telah membodohimu? Kau tidak bisa memahami hal-hal kecil di sekitarmu dan kau tidak bisa menyadari siapa yang benar-benar selalu bersamamu dan siapa yang hanya berpura-pura mendukungmu." Mendengar itu, Niti hanya terdiam. Namun Bebek berkata kepada Parwati, "Cukup dan hentikan semua omongan manismu ini. Jangan kau mencoba memutarbalikkan fakta, padahal kau sendiri yang telah menghasut Niti untuk bermusuhan dengan kami. Sekarang kami telah melihat bagaimana jenismu dan wajah aslimu sudah nampak di depan kami semua." Niti berkata, "Apa yang dikatakan oleh Bebek sangatlah benar." Mendengar itu, Parwati sangat kaget karena rencananya yang ingin menghasut Giang Curut supaya tetap bermusuhan akan gagal. Namun tenang saja, nanti Parwati akan berhasil meyakinkan dan membodohi Niti sehingga Niti pun terus melawan kedua ajudan curutnya yang tak berguna itu. Dan bahkan di episode berikutnya kita akan melihat bagaimana Parwati mempermalukan Gurinder dan juga Bebek. Jika emak-emak suka dengan video ini, langsung saja ketik kata lanjut di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.